aja ya, ini belum tawar ya. Yuk teman, kita ganggu bebek peliharaan Twina. Ayo, ayo, mau lari kemana? Hehehe, bebek Twina banyak juga ya. Ayo, mau lari kemana bebek? Oh iya, kenalkan, namaku Iputu Gede Argo Suandita. Tapi panggil saja aku Argo. Umurku 11 tahun. Aku tinggal di Banjardau Uma, Desa Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Kalau temanku ini namanya Igede Sanjaya, panggilannya Dea. Aku dan Dea memang suka mengganggu Twina, soalnya Twina lucu dan gak pernah marah. Twina nama lengkapnya Ibu Twina Suryana. Ia memang biasa membantu kakeknya merawat bebek. Bebek yang dipelihara adalah jenis bebek Bali. Dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya. Twina kalau marah lucu ya, dia nggak bisa marah. Mundak, mau ada luasan. Ayo. Ya pergi ya teman-teman. Ya teman-teman kita pergi. Ya. Selain dijual mentah, telur bebek juga bisa diolah menjadi telur asin. Telur bebek dari kakek Twina diolah menjadi telur asin di tempat Mamang Aji Dewo. Dalam bahasa Bali, Mamang itu berarti paman. Kita bantu Mamang Aji yuk. Teman-teman kita bantuin yuk. Ya, ini cuci yang bersih ya. Pilih telur bebek yang bagus, yaitu yang permukaan telurnya bersih dan gak retak. Telur harus dicuci bersih supaya kulitnya bersih dari kotoran dan kuman penyakit. Keringkan perlahan menggunakan kain. Hati-hati, jangan sampai telur retak atau pecah. Ya udah, ini Argo tumbuk bumbunya sana ya. Ini ya. Bumbunya berupa bawang merah, bawang putih, cabai, kencur, dan kunyit. Bumbu ini akan menambah cita rasa telur asin. Tumbuk sampai halus agar bumbu bisa meresap pada telur. Setelah halus, campurkan bumbu dengan abu dapur. Tambahkan garam dapur, kemudian aduk sampai semua bumbu tercampur. Oh iya, abu dapur ini berasal dari sisa-sisa sekam atau abu dari kayu bakar yang digunakan saat pembakaran. Abu dapur ini berfungsi untuk mengurangi rasa amis pada telur. Segini tangan. Terus, sampai ke bawah. Aku takut sama kotoran. Hehe, jangan takut kotor ya kalau sedang membuat telur asin. Nah, sudah tercampur semua. Sekarang ya, diambil telurnya ya, dibungkus ya, dibentuk bulat-bulat gini ya. Sekarang bungkus telur bersih dengan abu dapur ini. Bentuk bulat seperti ini ya. Telur-telur ini akan diperam selama 2 minggu teman. Nah, selama itulah garam dan bumbu akan meresap ke dalam pori-pori telur. Selain itu, adonan abu dapur akan menjaga keawetan telur. Karena nggak ada mikroorganisme yang masuk pada pori-pori telur saat proses pengeraman. Kamu itu telur yang udah jadi tolong dijual ya. Pak ya Pak. Ya, Pak. Jangan. Setelah 2 minggu, telur asin sudah siap dipanen. Rebus dulu dalam air mendidih. Baru deh telur asin siap dijual. Ayo kita jual ya. Ayo. Yuk
teman, kita bantu Mang Aji menjual telur asin. Telur asin. Udah makan. Wah, mana nih pembelinya? Mestinya kan kalau kami berjualan di pasar akan banyak pembelinya. Apalagi telur asin buatan kami kan rasanya enak. Capek. Lapar. Kita makan, Pio. Yo. Ide bagus. Enak. Kalian tahu nggak teman? Kata Bu Guru, telur asin itu bergizi tinggi loh. Kaya akan asam lemak omega 3 yang baik untuk perkembangan otak dan sirkulasi darah. Doan final. Ada telur, bukan ayo. Wah, telur-telur ini dilukis teman. Pak, itu telur ya? Iya, ini ada telur yang gede itu dari kayu, ada yang dari telur asli yang dari kayu yang gede itu harganya 1 juta rupiah. Mahal. Ya mahal, tapi ada juga yang murah. Nah, itu yang kecil-kecil itu telur bebek, itu harganya kisaran 15.000. Pak Ketut ini adalah pemilik galeri sekaligus pelukis media telur. Anak-anak mau belajar melukis? Kalau mau belajar melukis, besok bawa telur ya. Penasaran nih, bagaimana caranya membuat lukisan indah di atas kulit telur? Siapa tahu telur asin kami yang nggak laku bisa dijadikan telur lukis. Ayo anak, kita untuk lobangi telur dulu ya. Terus sebelum dilukis ini harus dilobang dulu. Yuk kita. Hari ini kita belajar melukis media telur bersama Pak Ketut. Ya anak ya, yuk. Oh, ternyata menggunakan telur segar. Lobangi telurnya pakai paku. Kalau pakai bambu nggak bisa dia. Ini caranya. Buat lubang di ujung telur dengan paku untuk mengeluarkan isinya. Tekan terus sampai telur berlubang. Tapi hati-hati, jangan terlalu keras. Nanti bisa pecah. Nah, setelah berlubang, kocok isi telur dengan bantuan lidi. Tujuannya agar kuning dan putih telur tercampur dan menjadi encer, sehingga mudah dikeluarkan. Tapi mengeluarkan cairan dalam telur nggak bisa langsung teman. Harus dipompa seperti ini. Pompa akan memberi udara dan mendorong cairan telur keluar dari cangkang. Jangan lupa sediakan tempat untuk menampung isi telurnya ya. Nah, ya, semakin dipompa, isi telur akan cepat keluarnya kan? Tapi harus perlahan memompanya, jangan sampai telur jadi retak. Lakukan berulang kali sampai isi telur habis. Ayo anak-anak, kita cuci telurnya ya. Ayo, mari ikut. Ayo. Kalau sudah kosong, cangkang kulit telur harus dicuci bersih terlebih dulu agar bau amisnya hilang. Nah, tempatnya di sini. Kalau kakak biasanya bapak untuk mengeluarkan telurnya. Nah, sekarang untuk masukkan telurnya untuk ini airnya. Semprot air seperti ini ya. Jangan lupa kocok-kocok supaya bagian dalam telur benar-benar bersih. Lagi dikocok-kocok. Oh, udah lihat. Nah, dikocok kayak gini. Nah, anak-anak, sekarang ini kan udah bersih. Nah, sekarang kita kembali ke sana yuk untuk melukisnya. Yuk, yuk. Ayo, Pak, ayo. Ini ambil tempatnya. Telur yang kami bawa kan telur asin. Gimana cara mengeluarkan isinya ya? Anak-anak kan udah bisa cara mengeluarkannya kan. Nah, sekarang telurnya anak-anak mana? Nah, coba Bapak lihat dulu.
Loh, kok berat? Narasin, Pak. Oh, telur asin. Kalau telur asin nggak bisa. Wah, Kalau ini kalau udah ternyata masak, telur kalau asin dibusuk nggak nanti bisa busuk dia. digunakan jadi media Makanya kalau lukis. telurnya ini harus- Soalnya harus telur asin dikeluarkan. bisa busuk dan gak tahan lama. Nah, sekarang ini Bapak punya contoh telurnya. Nah, ini yang udah dikeluarin. Asik. Ini. Untung Pak Ketut punya cangkang telur bebek yang kosong. Jadi kita bisa belajar nih. Yuk teman, siapkan Ini cangkang telurnya telur. kayak gini, udah lihat? Oh, ini ada lubangnya. Yang tadi kan nggak ada lubangnya. Nah, sekarang ini diamplas dulu ya. Ini amplasnya Bapak kasih satu-satu ya. Nah, ini diamplas. Kalau nggak diamplas, ini nggak bisa dilukis. Nanti amplasnya biar putih ya, biar ini. Kenapa harus diamplas, Pak? Ya harus diamplas. Kalau nggak diamplas, ini warnanya nggak lengket. Ini kan licin telurnya. Licin. Yuk teman-teman kita amplas. Pertama, cangkang telur harus diamplas. Tujuannya untuk menipiskan permukaan kulit telur sehingga nantinya cat akan mudah untuk menempel. Ternyata cangkang telur itu nggak serapuh yang kita duga. Cangkang telur tersusun dari zat kapur, teman. Diputar terus ya, diamplas. Oh, udah bagus, udah bisa dia. Coba punya ya, ini kurang betul ya, yang ini dihilangin lagi terus. Nah, diputar terus ya. Nah, ayo anak-anak, telurnya udah diamplas, sudah selesai. Nah, sekarang belajar melukisnya kayak gini, bikin pola dulu. Nah, kalau sudah tipis, baru kemudian gambar polanya. Gunakan pensil dulu. Jadi, kalau salah, kan masih bisa dihapus. Menghapusnya dengan amplas, teman. Tapi jangan terlalu sering salah ya. Nanti telur jadi tipis dan gampang retak. Gambar pola sesukamu, teman. Tapi harus hati-hati menggambarnya. Karena bentuk telur kan melengkung. Jadi melukisnya juga harus memutar. Supaya hasilnya bisa seimbang di seluruh permukaan telurnya. Pecah. Ya, pecah. juga. Gara-gara Twina nih, telurku jadi hancur. Ya, gimana dong? Tunggu, ada apa ini? Pak, dia ini Pak, jangan saya. Oh, siapa yang mesti? Pak. Oh, coba lihat, lihat. Pak. Oh, pecah. Sayang telurnya udah habis. Coba ambil telur dari kayu itu ya, yang di sana itu ya. Oh, ternyata ada juga telur dari kayu. Pak Yan, mau minta telur, Telur apa deh? telur kayu, Telur kayu cari berapa? beli satu. Pak Ketut menggunakan media telur kayu untuk mengatasi kelangkaan telur. Selain itu, kalau telur kayu kan nggak mudah pecah. Telur kayu ini bisa dibuat ukuran telur bebek, telur angsa, bahkan telur burung unta. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu alpasia karena lunak dan bersih permukaan kayunya. Dengan bantuan mesin bubut, kayu dibuat menyerupai telur unggas. Kemudian baru deh telur kayu dilapisi cat pelamir putih untuk menyembunyikan tekstur warna kayunya. Oh, udah dapat. Pola dasar yang paling mudah adalah membuat pola bunga sepatu, teman. Nah, pola selesai dibuat. Sekarang tinggal mewarnai. Cat warna yang digunakan adalah jenis cat akrilik. Cat akrilik ini cepat kering, teman. Cat ini biasa digunakan untuk melukis pada media kanvas, kertas atau keramik. Batang bambu yang ditancapkan di bagian bawah telur ini untuk memudahkan proses pewarnaan. Gimana? Udah jadi semuanya? Ini Pak, udah jadi Pak. Nah, sekarang kita bawa ke toko yuk kita jual di sana. Nah, biarkan cat mengering terlebih dahulu ya. Tunggu sekitar 10-15 menit. Lihat, bagus kan telur lukis buatan kami? Pak Ketut memang sedang mengadakan pameran hasil kerajinannya di hotel. Wah, pasti banyak telur lukis yang bagus di sana.